Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terus mendapat perlawanan. Kontroversi RKUHP memicu gerakan dengan tagar "semua bisa kena" yang menggaung di mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat. Semua bisa kena. 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 Pemerintah telah menyerahkan draft RKUHP kepada DPR RI Rabu 6 Juli 2022 kemarin. Namun dalam draft RKUHP tersebut menuai kontroversi di masyarakat. Mulai dari zina, kumpul kebo, kegiatan santet, menghina pemerintah, presiden, dan lembaga negara. Berikut RBI TV akan menginformasikan pasal-pasal kontroversial dalam draft RKUHP yang dianggap bisa membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, pasal penghinaan ke presiden. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 218 RKUHP. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan alasan warisan kolonial dan melanggar kesamaan di depan hukum. Selain itu, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bakal menimbulkan konflik kepentingan. Sebab yang akan memproses hukum adalah kepolisian yang merupakan bawahan presiden. Yang kedua, pasal penghinaan ke pemerintah. Rebut demokrasi. Penghinaan terhadap pemerintah yang sah diatur dalam pasal 240 RKUHP. Rancangan aturan itu menyebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah yang berakibat kerusuhan. Ancaman hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda paling banyak kategori 4 atau sekitar 2 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara pada pasal 353 RKUHP dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Pasal 354 RKUHP lebih parah. Pasal itu mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan dan lembaga negara melalui media elektronik. Pasal-pasal mengenai penghinaan ke presiden, pemerintah, atau lembaga negara tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Bagaimana nasib jurnalis yang penuh kritis? Akankah menjadi korban dari pasal-pasal multitafsir di dalam RKUHP ini? Ya, semoga saja tidak. Yang keempat adalah hukum yang hidup. Pasal 2 ayat 1 dalam pasal 598 mengatur tentang hukum yang hidup di masyarakat. Artinya masyarakat bisa dipidana bila melanggar hukum yang berlaku di suatu daerah. Pasal ini dikhawatirkan menimbulkan kesewenang-wenangan karena aparat penegak hukum berpotensi mendefinisikan hukum yang hidup di masyarakat berdasarkan penafsiran sendiri tanpa batasan yang jelas. Yang kelima, kumpul kebo. Pasal RKUHP tentang kumpul kebo diatur dalam pasal 417 ayat 1. Pasal itu mengatur setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling lama 1 tahun. Aturan ini dirasa akan mengaburkan ranah publik dan ranah privat. Yang keenam, demonstrasi. Mengenai unjuk rasa diatur dalam pasal 273 draft RKUHP. Pasal tersebut menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai, atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dipidana di penjara paling lama 1 tahun. Rancangan undang-undang tersebut dirasa masyarakat sangat tidak pro-demokrasi. Yang ketujuh, kegiatan santet. Ada juga aturan santet. Di dalam pasal 252 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4
sekitar 200 juta rupiah. Menyinggung soal pembuktian terhadap pelanggaran pasal santet, hingga sekarang belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik ilmu hitam tersebut. Bagaimana cara membuktikan bahwa orang tersebut dukun santet? Menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Be smart and be inspiring with RBay TV.